Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Firda Abdillah dari Pendidikan Bahasa Arab 2019. Nah, kali ini aku mau bahas tentang mewah nih. Apa sih itu mewah? Dalam pembahasan kali ini, aku ditemenin anak FT nih. Silahkan perkenalkan dirinya, Kak. Hai guys, kenalin nama aku Iza Nur Maulida Abdul Salam dari Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Nah, kita di sini mau ngapain nih, Kak? Iya nih Kak, sesuai dengan deskripsi kita, bakalan bahas tentang mewah. Wah, apa tuh Kak mewah? Ntar dulu, mood Kak Firda dulu dah nih, mewah itu apa sih Kak? Mewah di pikiran aku langsung keinget sama Siska Kol sih, Kak. Wah, betul banget tuh Kak. Tunggu dulu. Tapi kita di sini bukan bahas tentang mewah yang itu Kak. Kita di sini bakalan bahas tentang mewah, yaitu milenial berdakwah. Wah, keren banget nih, Kak. BTW menurut Kakak itu gimana sih? Oke, mewah kan tadi kepanjangan dari milenial berdakwah ya Kak ya. Jadi ya kita tau lah ya, zaman sekarang tuh banyak banget nih Kak anak-anak milenial yang keren-keren abis, kreatif abis, pokoknya kayak mantep-mantep dah. Tapi ada satu nih Kak, kelemahan di bagian dakwahnya nih Kak. Nah di sini kita bakalan bahas tentang bagaimana cara berdakwah di era 5.0 seperti saat ini yang banyak tantangannya nih Kak. Kalau menurut aku sih bisa melalui pendekatan media sosial ya. Karena generasi milenial itu kan gak bisa lepas nih dari kehidupan di media sosialnya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan media sosial ini sebagai ladang pahala kita. Betul banget tuh Kak, apalagi ya kayak di era pandemi kayak gini nih Kak, banyak banget tuh Kak kajian-kajian yang masih ditutup. Nah, di situ tuh kita bisa berpeluang Kak untuk berdakwah melalui media sosial Kak. Seperti contohnya, podcast kita saat ini adalah salah satu bentuk dakwah melalui media sosial Kak. Tadi dulu, aku bakalan kasih contoh yang lain nih Kak. Seperti merepost postingan para ulama atau ustadz-ustadz yang kita ikuti Kak. Baik sosial media di Instagram, Facebook, Twitter, nah dan sebagainya teman-teman. Pasti ya Kak ya, ketika kita merepost postingan seperti yang baik lah kayak hal positif, pasti kan banyak juga nih Kak teman-teman kita yang lihat postingan kita, dan bisa jadi itu reminder buat teman-teman kita juga Kak. Nah, bentar dulu Kak, dari kan kita ngomongin berdakwah ya Kak ya. Ngomong-ngomong berdakwah nih Kak, kenapa sih Kak kita harus berdakwah? Ada salah satu hadis dari Abdillah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, maksud dari hadis ini yaitu walaupun cuma satu ayat, walaupun mungkin menurut kita ilmu itu sepele, tapi kalau itu jadi ilmu baru atau jadi reminder buat teman kita yang lain, bisa bernilai pahala loh. Contohnya aku pernah ikut program tadabur, yang mana satu hari kita nge-share satu ayat dan kita tadaburi ayat tersebut. Nah, dari postingan itu bisa jadi reminder buat teman kita yang insya Allah bisa bernilai pahala tuh buat diri kita sendiri. Kalau kakak bagaimana nih cara kakak berdakwah? Kalau aku ya Kak ya, ada hadis riwayat Ahmad nih Kak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Kak. Nah, tadi kakak udah ngasih contoh tadabur. Nah, aku juga pengen ngasih contoh ketika aku nge-post video di Instagram nih Kak, terkait the power of istighfar. Nah, dari situ kan banyak nih teman-teman aku juga yang baru tahu ternyata istighfar itu sehebat itu loh Kak. Bisa ngapus dosa kita seluas lautan Kak. Jadi kan bayangin Kak, lautan itu kan luas banget ya Kak ya. Dengan cara kita beristighfar terus-terusan, insya Allah bakal ngapus dosa kita seluas apapun itu, sebanyak apapun itu Kak. Nah Kak, menurut kakak nih, betapa sulitnya sih Kak berdakwah di zaman sekarang nih Kak? Kalau dibandingin saat zaman Rasulullah berdakwah, zaman sekarang masih belum ada apa-apanya. Dulu Rasulullah berdakwah masih sembunyi-sembunyi, karena Islam masih terasing saat itu. Dibandingin sekarang nih, kita nggak perlu lagi tuh sembunyi-sembunyi. Kita berdakwah nggak perlu jauh-jauh, cukup lewat handphone udah bisa berdakwah. Intinya tebarkan walaupun hanya satu ayat. Jadi buat teman-teman pejuang dakwah online, tetap semangat. Insya Allah kalau niatnya memang ingin berdakwah bukan untuk pamer ilmu, pasti akan dinilai pahala. Betul banget tuh Kak. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim nih Kak, yaitu bunyinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya Kak. Nah, kalau dari aku sendiri nih Kak ya, jangan takut nih buat teman-teman dapat pandangan buruk dari
teman-temannya lainnya gitu. Yang penting ya, apa yang kita lakukan itu baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku sih itu ya Kak ya. Menurut Kakak sendiri nih, kata-kata terakhir buat teman-teman pejuang dakwah nih gimana Kak? Nah, buat teman-teman, dari aku pesannya selain berdakwah, kita juga harus terus belajar dan selalu menganggap diri kita ini sebagai fakir ilmu agar kita selalu haus akan ilmu-ilmu agama. Karena dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhotun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, mungkin itu aja kali ya Kak pembahasan tentang mewah kita kali ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan dari kita pribadi. Kita masih sama-sama belajar. Teman-teman bisa banget nih mengamalkan podcast dakwah kita dengan merepost IGTV kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya semakin banyak milenial yang bisa belajar berdakwah juga nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.